Kami percaya Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau sangat baik Yesus. Tak dapat ku lukiskan perbuatanmu, seumur hidupku melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atasku. Tak dapat ku lukiskan perbuatanmu, seumur hidupku melihat karyamu. Sungguh ajaib bagiku, pertolonganmu nyata atasku. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, teramat baik. Kasih-Mu nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang sebaik Engkau. Tidak ada yang sesetia Engkau Tuhan. Hari ini kami bersyukur Tuhan. You are so good. Kau sangat baik Tuhan. Kata-kata kami tidak akan cukup untuk berkata, Lord, thank you. Terima kasih Tuhan. Kau sangat baik.
Kau sungguh luar biasa baik. Kasih setiamu selama-lamanya Tuhan. Father, we come to you. Kami hanya ingin mau berkata Tuhan, buat hati kami mencintai Engkau. Buat hati kami mengasihi Engkau. Lebih dari Engkau mengasihi kami Tuhan. Lebih dari kebaikan yang Kau bisa buat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku. Tak pernah berhenti, Kau terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku. Tak pernah berhenti, Kau terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku. Tak pernah berhenti, Kau terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku. Kami sepakat. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menjaga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sembahkan, kami tinggikan. Makasih Tuhan, Kau selalu jaga kami. Kau tidak pernah lepaskan tangan-Mu. Kau tidak tinggalkan kami Tuhan. Amin Tuhan. Amin Yesus. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku. Tak pernah berhenti, Kau terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku. Tak pernah tertidur, tak pernah terlelap. Kau Tuhan selalu menjaga hidupku. Tak pernah berhenti, Kau terus mengalir kasih sayangmu Yesus di sepanjang umurku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik
dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ajar kami untuk tahu selalu berterima kasih kepadamu. Buat hati kami selalu melimpah dengan syukur Tuhan. Kami sadar diri untuk berterima kasih. Jika Engkau masih memberi kami nafas hidup, Engkau masih memberi kami banyak kesempatan, itu pasti ada rencana-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jika kami hidup, buat kami hidup untuk Engkau. Jika kami masih diberikan kesempatan bernafas, buat kami tahu bahwa hidup kami ini sangat terbatas Tuhan. Ajar kami menghitung setiap waktu, setiap saat Tuhan. Untuk setiap kesempatan yang Tuhan buat, Tuhan kasih buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai hari ini Kau masih menyertai dan terus menyertai kami. Tuhan, terima kasih. Kami rindu untuk memberi yang terbaik buat Engkau. Kami rindu untuk mengasihi Engkau. Kami rindu untuk berterima kasih buat hidup yang Tuhan sudah beri. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. We worship you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Kau mengajar kami untuk selalu bisa berhitung untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau selalu menyertai kami. Engkau selalu menyertai setiap tahun-tahun hidup kami. Alkitab mencatat dalam Mazmur 90 ayatnya ke-9 berkata seperti ini, sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun
Dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapa yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu saya banyak belajar dari semua kegagalan, dari semua kekurangan, dari semua banyak hal yang saya pelajari, dari semua kebaikan Tuhan, dari semua penyertaan Tuhan, dari semua keterbatasan, dari semua kehidupan hati dan seluruh yang saya percaya setiap kita akan fight every day, kita akan belajar setiap hari. Tapi ada salah satu juga yang Tuhan ingatkan dalam hidup saya, untuk apa yang sudah saya buat untuk Tuhan. Apakah yang sudah saya buat itu di masa lalu, atau ada yang saya ingin buat di masa depan. Biasanya kita akan punya mimpi, punya harapan, sesuatu yang kita sudah taruh dalam hati kita. Tapi Tuhan ingatkan, adakah keinginan Tuhan jauh melebihi semuanya yang ada dalam hati saya? Apa yang sudah saya mimpikan, sesuatu yang melebihi mimpi saya, yaitu mimpi yang memang semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan, semuanya untuk hal yang saya bisa beri yang terbaik untuk Tuhan. Bukan soal uang, bukan soal sesuatu yang saya bisa, tapi konsep hati seperti apa yang saya mimpikan. Apa saya punya mimpi enggak gitu? Sama seperti kita punya mimpi untuk sesuatu, baik pekerjaan, usaha, rencana kita. Kita mungkin sudah punya, pengen seperti ini, pengen ada usaha, pengen maju, pengen sukses, pengen semua yang kita kerjakan itu Tuhan membuka jalan dan yang lain. Tapi pernah enggak Tuhan kita taruh dalam hati kita sebagai memiliki satu mimpi, di mana Tuhan, apa yang akan saya buat selama umur yang Tuhan kasih? Karena memang saya tidak pernah tahu saya masih ada enggak besok pagi, ya kan? Besok 1 hari lagi masih ada enggak 2 hari lagi, gitu kan? Dalam sebulan lagi saya masih ada enggak? Ya, we never know. That's why Tuhan taruh apa yang sudah kamu buat, gitu kan? Ya, kita hidup berarti kan Tuhan punya rencana. Jadi itu yang menjadi evaluasi terbesar, yang merombak hati saya, yang menghancurkan ego, yang mungkin meruntuhkan hal-hal yang tidak terlalu esensi sekali. Tapi bukan tidak boleh, tapi Tuhan taruh, kejar hati Tuhan. Apa yang kamu buat jika umur kamu masih dikasih ini, gitu kan? Artinya bahwa oh ya Tuhan ya, Alkitab mencatat sudah sangat jelas bahwa kalaupun ada orang yang sudah sampai 70 tahun, 80 tahun, itu pun sudah melewati berbagai kesukaran, ya kan? Secara fisik sudah banyak mengalami penurunan, sekalipun kita juga tahu bahwa kita juga bisa tetap mungkin maksimal di 80, tetapi hukum secara tubuh jasmani, sekali pada orang yang kita lihat 100 tahun masih oke, tetapi tetap ada penurunan, itu secara natural dari kondisi tubuh, saudara. Nah, selama kita masih produktif, Tuhan ingatkan apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan, hal-hal apa yang membuat setiap engkau mempunyai mimpi untuk Tuhan, untuk satu yang engkau rindu. Tuhan, I'll do my best for you. Aku mau memberikan yang terbaik buat engkau. Dan itu akan menghancurkan ego kita, menghancurkan apapun yang tidak semestinya ada dalam hidup kita. Saudara, ada banyak hal pasti, ada hal-hal yang Tuhan tidak senang, ada hal-hal yang titik-titik lemah kita yang kita tahu itu akan membuat kita undur, membuat kita lemah secara iman dan rohani kita, yang membuat kita semakin menjauh dan memberi celah kepada iblis. Cara iblis masuk, dia tidak masuk dengan hal-hal yang spektakuler, dia masuk dengan hal-hal yang kecil. Dari perilaku kita, dari sikap kita, dari cara kita meresponi masalah, keadaan, ataupun kehidupan. Dari bahkan cara kita berpikir, banyak hal saudara. Sebab itu kenapa kita perlu Tuhan. Setiap hari kita juga ada menghampiri Tuhan secara pribadi saudara. Di situ kita bisa evaluasi kok. Saya percaya saudara, kita bisa mulai ingat, ini Tuhan saya salah di sini nih. Aduh, ini saya kurang di sini. Saya percaya Tuhan masih berbicara kalau kita memberi kesempatan. Nah, yang
poinnya yang saya ingin belajar dan mungkin saya bisa bagikan buat Bapak Ibu. Sudahkah kita menghitung hari-hari yang sudah berlalu? Atau hari-hari yang akan Tuhan percayakan dalam hidup kita? Sudahkah kita berhitung, Tuhan, hari berlalu ini saya gak buat apa-apa. Hari berlalu ini saya tidak ada sesuatu yang saya usahakan untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, perjuangan dalam banyak hal. Anugerah itu gratis, tapi berjalan mengikut Tuhan adalah tekad seumur hidup kita. Setuju, boleh katakan amin. Karena Alkitab mencatat dengan jelas kebanggaan itu berlalu begitu saja. Dikatakan kalau kita kuat itu dikatakan jika kami kuat 80 tahun. Itu pun kebanggaannya itu kesukaran. Karena ya sudah mulai tidak sekuat pada zaman dulu, pada ketika masih muda. Tapi ayat 12 ini ayat yang semua orang mungkin pernah dengar ya. Mostly dikatakan ajar kami. Jadi kita belajar, learn how to kita menyikapi setiap kehidupan ini. Kita mesti hitung setiap hari. Jadi satu hari ini berlalu saya buat apa ya? Satu hari nanti hari ini akan berlalu, apa yang saya buat? Saya isi every hour, saya isi apa ya? Apakah itu ada hal yang saya sisipkan yang menyenangkan Tuhan, yang menguatkan orang lain? Saya bisa menabur kebaikan. Kalau malam saya dipanggil Tuhan, itu yang Tuhan ajar banyak. Oh iya Tuhan, saya sudah kasih nilai apa kepada anak-anak saya? Saya sudah berlutut gak buat keluarga saya nih? Kalaupun memang ada keluarga saya yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, mereka dalam pergumulan, sudahkah saya tabur benih buat mereka? Di situ disadarkan dengan sangat yang saya bilang, oh iya Tuhan, mungkin saya tahu ayat ini, saya tahu. Tapi kan sometimes Tuhan membawa kita dari setiap musim berbeda, saudara. Dan Tuhan mengajar saya bahwa Tuhan itu berbicara. Tapi kita kasih waktu gak? Kita kasih telinga gak? Itu seperti menemplak ya. Saya berpikir saya sudah kasih waktu, sudah juga. Tetapi kan sometimes Tuhan mau kita lebih. Karena ya sekali lagi we never know. Kita gak pernah tahu gitu kan ya. Tuhan pasti punya rencana yang luar biasa. Nah, kita berjalan di dalamnya gak? Jadi bagaimana caranya? Mulai hitung setiap hari. Belajar menghitung tahun yang lewat. Kalau saudara tahun ini bisa berulang tahun lagi, luar biasa. Saudara tahun depan masih bisa ulang tahun lagi, itu luar biasa. Jadi artinya kalau kita mulai berhitung, kita mulai bisa menghitung mundur juga. Ini sudah mau setengah tahun, saya buat apa 1 tahun ini? Gitu kan, adakah hal yang berubah gitu kan, atau memang saya masih stay di kelemahan itu yang saya tidak keluar dari sana, atau saya bahkan masih stay di dosa yang saya tahu ini hal yang bisa berakibat itu menyakiti hati Tuhan, dan apa yang saya tabur itu bisa saya tuai gitu. Jadi saya ingat lagi, oh iya ya, terus bagian mana, mungkin ada bagian tertentu, oh saya kurang sabar di sini, Tuhan mau uji di sana. Nah kalau Tuhan uji tapi saya juga nggak lulus ya kan, gitu, artinya saya stay di situ terus gitu. Nah kalau saya tahu bahwa bagaimana Tuhan mau, saya ingat ya, kalau bagaimana Tuhan mau mempercayakan hal yang besar, yang kecil aja kita gak lulus gitu kan. Jadi situ saya belajar untuk, oh ya Tuhan, ini saya harus lulus, ini saya harus tanggalkan ego saya, angkuh saya mungkin, atau lemotnya saya menyikapi apa yang Tuhan mau. Atau mungkin kadang kebebalan kita, bebal itu artinya kita udah tahu tapi tetap kekeh gitu kan. Jadi Tuhan mengajar bahwa hey, kalau hari ini kamu hari terakhir kamu, apa yang kamu buat? Kalau kamu masih dikasih 1 bulan lagi, apa yang kamu buat? Tapi kalau kamu masih dikasih 1 tahun lagi, harusnya kan lebih dahsyat lagi, benar gak Bapak Ibu Saudara? Jadi selalu ada alasan untuk kita semangat. Nah biasanya yang membuat kita berhenti berhitung kebaikan Tuhan, berhenti menyikapi tahun-tahun yang Tuhan beri, waktu yang Tuhan berikan, karena kita bisa lebih melihat hal yang buruk, hal-hal masalah, hal-hal yang menghadang kita itu jauh lebih besar dari kita melihat bahwa kebesaran Tuhan. Saudara, kalaupun saudara kita tetap stay di mana kita berada hari ini, kita boleh punya mimpi yang besar, tapi tetap lakukan segala sesuatu dari kecil tanpa kita juga menghilangkan mimpi kita. Tapi kita selalu mengingat, sekali lagi seperti saya katakan, hitung setiap hari. Sudahkah Tuhan ada mendapatkan tempat? Sudahkah ada mimpi untuk Tuhan yang kita simpan dalam hati kita, dan kita katakan, Tuhan saya rindu untuk memberi yang terbaik. Bukan soal pemberian segala secara materi, tapi mungkin waktu kita, hati kita, talenta kita,
segenap hati kekuatan kita. Mungkin jauh lebih all out dari dulu. Mungkin kalau kita menyembah Tuhan, oh ya saya sudah tahu cara menyembah, saya sudah tahu cara melayani, saya sudah tahu cara beribadah, saya sudah tahu cara membaca firman atau mendoakan, melayani, menguatkan orang. Tapi saya akan lakukan lebih lagi. Mungkin lebih kayak orang kalau bernyanyi biasa, kemudian dia improve dikit, dia push lagi sedikit dengan tone yang lebih, dengan apa sih namanya, dia eksperimen untuk dia improvisasi. Jadi artinya kita membuat satu melodi lagu yang jauh lebih bagus dari yang kita biasa nyanyikan. Seperti itu kalau kita ke Tuhan, mungkin kita mau ngasih yang lebih baik lagi. Saudara, itu akan luar biasa. Saya percaya sekali bahwa Tuhan itu tidak pernah tertidur. Saya share tadi malam di Healing Worship. Jadi waktu Healing Worship malam, ketika saya membaca satu ayat dan kemudian ada satu statement yang saya baca, bahwa kebaikan Tuhan luar biasa banget ya. Terus saya ingat, aduh Tuhan baik banget ya. Kalau Tuhan sudah pernah tolong di masa ini, Dia pasti juga akan menyertai terus gitu. Jadi itu yang membuat saya tuh bukan nangis karena Tuhan belum tolong, atau Tuhan kok rasanya ini berat yang hadapi. Tapi saya ingat Tuhan kok baik banget loh, kok baik banget. Jadi ingat setiap hari demi hari yang Dia pimpin kita. Saudara, itu yang akan membuat kita menjadi kuat. Karena every day, setiap hari Dia pimpin kita. So, ayat ini selalu menjadi ayat yang apa ya? Yang sangat menjadi kekuatan dan menjadi juga kayak cambuk buat saya. Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Iya kan, kadang kita tanpa kita sadari sudah mulai jauh dari Tuhan, sudah mulai jauh dari apa yang Tuhan mau, sudah mulai jauh daripada standar yang kita bisa beri yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, pelan-pelan kita sudah mulai jauh dari hadirat Allah. Tapi dikatakan, kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu, in your presence. Dari hadapan Tuhan saya tidak bisa lari. Saudara, di situ dikatakan, jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jadi kita akan pengen lari, pengen hilang dari segala sesuatu yang saudara kita lakukan hari ini. Tapi ternyata saudara, dikatakan ayat ke-10, juga tangan-Mu di sana akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jadi saudara, Tuhan itu Dia selalu akan tuntun kita. Saudara, hari ini apa yang kita rindu? Kasih yang kepada Tuhan yang terbaik. Mungkin hati kita, mungkin kekuatan kita, mungkin semangat kita, iman kita akan lebih luar biasa lagi. Kerinduan kita untuk melayani Tuhan, kerinduan kita untuk melakukan sesuatu yang kita tahu ini bagus. Menabur mulai hal-hal yang baik, yang kurang baik kita mulai kurangi, kalau bisa lebih diminimkan saudara. Jadi kita tahu, oh ini saya salah di sini, saya nggak boleh seperti ini. Saya tahu, kita pasti tahu kok. Saya percaya itu. Kita punya hati nurani dan Roh Kudus akan berbicara. Setuju, boleh katakan amin. Bapak ibu saudara dimanapun kita berada, biar kita awali hari ini dengan berkata, Tuhan saya ingin memberi yang terbaik. Engkau sangat baik, saya ingin memberi yang terbaik. Seluruh hidup dan apa yang kita lakukan, belajar menghitung hari ini setiap hari, sehingga kita tahu menyikapi bahwa jika masih Tuhan memberikan kesempatan, pasti ada rencana Tuhan. Dia tidak pernah iseng. Sementara orang lain dipanggil Tuhan, orang lain sudah selesai, it's over gitu kan waktunya, kita masih ada loh. Apa yang kita akan sikapi? Yaitu biarkan Tuhan mendapat hati. Di tempat hati kita, kita memiliki mimpi untuk do your best to our Savior. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau kami kadang-kadang lupa memberi kepada Engkau yang sisa basi hari kemarin. Tapi hari ini kami berjanji menyikapi seluruh hidup kami dengan menghitung setiap kesempatan setiap hari. Bahkan biarkan dalam hati kami memberikan tempat yang terbaik. Kami punya mimpi untuk Engkau, untuk kami lakukan yang terbaik. Kami mau belajar berubah dari semua kekurangan, keterbatasan, kegagalan yang kami tahu itu tidak menyukakan Tuhan. Kami mau belajar bertobat setiap hari. Berubah Tuhan, mampukan kami. Kami mau belajar berubah dari ego kami, dari keangkuhan kami, dari semua hal-hal yang membuat kami jauh dari Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih buat hari ini. Hamba berdoa Tuhan buat seluruh kami termasuk hamba-Mu. Sepakat kami berkata, kami ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami mau sepakat, mau taat, mau mengasihi Tuhan. Hamba berdoa buat setiap Bapak Ibu yang hadir pada saat ini juga. Kesembuhan, kekuatan, pertolongan tepat pada waktunya menyertai setiap kami. Terima kasih.
Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Biar kami menerima berkat yang daripada Bapa, cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami hari ini, esok, sampai Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput kami di tempat yang indah mulia selamanya. In Jesus name, amen. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Have a great Sunday, have a great day. Selamat menjalani hari, karena ingatnya hari Minggu terus ya. Selamat have a great day. Dan biar sepanjang hari ini kita mau lihat kebesaran dan kebaikan Tuhan. Never giving up. God bless.